Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat dapat pertanyaan karena saya tinggal berpindah-pindah ya, dan cukup lama, durasinya lumayan. Akhirnya ada yang tanya, gimana sih rasanya pindah-pindah kayak gitu? Ya, saya kecil sampai gede SMA di Ponorogo. Jadi sampai SMA di Ponorogo. Setelah itu kuliah sampai kerja di Solo 6 tahun. Kemudian lepas itu saya pindah kerja, lalu kuliah lagi di Surabaya 6 tahun. Setelah itu balik lagi ke Ponorogo. Di Ponorogo ternyata menikah dengan orang Madiun. Dan akhirnya kita sering bolak-balik Madiun Ponorogo gitu. Terus ya, semoga nanti menetap, akhirnya ya milihnya di Madiun. Jadi sampai berapa tahun 6 tahun gitu pindah gitu. Rasanya gimana? Ya ketika saya akhirnya memutuskan balik pulang kampung ke Ponorogo, itu rasanya sudah nggak kayak pulang kampung. Rasanya lebih ke kayak balik lagi, pindah ke kota yang baru, karena saya harus beradaptasi dalam banyak hal, seperti kalau saya beradaptasi ke kota yang baru, seperti ketika saya dari Ponorogo pindah ke Solo, seperti dari Solo pindah ke Surabaya. Jadi sama, ketika dari Surabaya pun balik ke Ponorogo, itu bukan berasa I'm home, enggak. Rasanya tuh lebih harus kenalan lagi, harus cari banyak hal. Karena apa? Setelah berapa tahun tuh nggak di Ponorogo, 12 tahunan ya, 12 tahunan nggak di Ponorogo, saya hampir lupa banyak jalan utama masih ingat, tapi kalau jalan yang lewat jalan dalam gitu, itu saya udah lupa. Jadi kalau ada area di sebelah selatan sekitar alun-alun itu di situ tuh jalan itu namanya jalan itu wayang, nama-nama wayang. Jadi jalan Gatot Kaca, jalan Anilo, jalan Irawan, jalan Parikesi dan sebagainya. Itu saya udah nggak ingat itu jalan di mana ya. Kalau ditanya itu loh ada di jalan Wibisono misalnya, saya udah nggak ingat jalan Wibisono di mana. Itu kemudian saya juga jalan Kalimantan di mana, jalan Jawa di mana, jalan Madura di mana, udah nggak ingat. Jadi ketika balik ke Ponorogo harus ingat-ingat lagi, mana Anilo, mana Wibisono, mana Gatot Kaca dan seterusnya. Kemudian efeknya karena lama di luar Ponorogo, bukan di tanah kelahiran saya sendiri, itu akhirnya ada feel yang agak beda sih. Jadi saya jadi lebih merasa urban banget, jiwa urban. Karena kita pendatang kan di kota-kota itu, di Solo pendatang, di Surabaya pendatang, ke balik ke Ponorogo berasa jadi pendatang juga, nggak native-nya di situ, karena udah bahasa udah beda, udah lain gitu, makanan udah beda lagi. Jadi ngerasanya kayak sense belonging itu berkurang. Ya, sense belonging itu berkurang. Sense belonging berkurang bukan kita nggak cinta atau nggak sayang sama kota tempat kita tinggal ya, tapi rasa memiliki itu beda ya. Kemudian karena berasa urban, jadi kita hanya peduli pada hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan kita. Jadi norma di masyarakat itu kita nggak terlalu, kok kita sih aku nggak terlalu concern ke situ, karena aku sebagai pendatang dong, paling aku sebutuhnya aja untuk ikut norma yang ada di suatu tempat. Menyesuaikan dirinya itu nggak seperti kalau aku akan tinggal di situ selamanya kayak gitu. Ketika di Solo ya menyesuaikan, cara ngomongnya kayak gini, makanan kayak gini. Orang Solo itu ngomongnya lebih halus, kata-katanya, bahasanya lebih halus. Kalau di Surabaya orang ngomong lebih to the point. Lebih straightforward, nggak terlalu banyak basa-basi, maunya apa kayak gitu. Itu lebih, jadi kalau kita berkonflik dengan orang itu, ini loh aku maunya seperti ini, jadi lebih asertif, itu lebih diterima kalau di Surabaya. Dan bahasanya juga nggak sehalus ke bahasa di Solo, tetapi jadi saya juga nggak boleh terlalu tersinggung atau gampang sensitif ya kalau di Surabaya. Kenapa? Orang yang orang yang ngomongnya kasar sekalipun itu belum tentu mereka mau ngomong kasar ke kita,
tapi karena memang di sana seperti itu. Jadi aku pernah naik angkot gitu. Naik angkot itu ada, di dalam angkot itu ada, angkotnya lagi jalan terus berhenti, ada penumpang lain yang mau naik gitu. Nah ternyata pas ada penumpang baru itu, orang di sebelahku tuh tiba-tiba maki-maki. Kalau orang Surabaya itu miso, atau miso gak sih? Miso. Jadi ternyata si penumpang baru itu teman lamanya si orang ini sebelah saya, yang tapi saking senangnya itu dia bukan gimana kabarnya, enggak, temannya itu dipisui itu dimaki-maki dengan bahasa yang kasar, tapi ekspresinya tuh senang. Jadi kan saya sebagai orang baru awal-awal di Surabaya kan jadi bingung ya, ini orang ngomongnya kasar banget ya sama temennya ya, kalau emang dia temennya kenapa malah ngomongnya sekasar itu. Terus gimana sih orang baru ketemu, kayaknya tuh lama gak ketemu itu loh mereka tuh, tapi wajahnya tuh seneng banget, tapi omongnya kasar banget. Kan saya ini kayaknya bukan maki-maki orang ya, tapi kemudian akhirnya saya memahami bahwa miso atau ngomong kasar ya, ngomongin hal-hal yang tabu begitu di Surabaya itu is okay, dan itu diterima. Jadi orang miso itu tidak selalu maki orang, nggak selalu karena marah sama orang, tapi bisa jadi karena saking senangnya jadi akhirnya malah miso. Jadi miso tuh ekspresi aja kalau mereka tuh seneng banget kayak gitu. Jadi ya begitu deh, seperti itu. Kemudian karena perbedaan lagi, karena saya jadi sering berpindah-pindah ya, jadi terasa selain tadi jiwa urbannya itu lebih dominan, jadi nggak terlalu care dengan hal-hal yang basicnya apa ya, native, seperti orang native, nggak seperti orang asli itu nggak. Kemudian jadi kurang merasa mengakar, nggak mengakar, karena kita nggak mengakar itu beda ya. Kalau orang stay di satu tempat selama bertahun-tahun, artinya ketika dia dapat hal yang nggak enak di kotanya ya terima apapun, enaknya nggak enaknya. Sementara kita yang sering pindah urban kayak gitu, ngelihat enak nggak enak itu ya, aku nggak senang di sini, aku pindah sih, pikiran kayak gitu. Nggak mengakar, sulit untuk mengakar, karena kita ketika nggak nyaman dengan satu hal, kita akan dengan mudahnya meninggalkan hal itu dan pindah ke yang lain. Dan aku pernah diskusi dengan seorang teman kayak gitu nggak sih, dan ternyata dia juga sama. Ketika dia ini tempat nggak enak, kerjaan dan sebagainya, pindah. Jadi kayaknya bukan pindah kerja ya, tetapi kita punya keinginan untuk pindah itu lebih mudah daripada orang yang stay di sana. Ngerti nggak sih? Jadi kita tuh nggak terlalu sense belongingnya nggak terlalu kuat, karena ketika aku nggak nyaman di sini atau dapat tawaran kerja di mana lebih bagus misalnya, ya keinginan pindah itu sangat besar. Kalau di sana lebih bagus, why not gitu loh, seperti itu. Jadi orang-orang urban yang mudah pindah itu seperti itu, yang sering-sering berpindah. Tetapi di sisi yang lain kita juga punya hal positif yang kita dapat. Pertama, kita sangat open mind. Jadi ketika orang berbeda dengan kita, it's okay, kita lebih mudah untuk toleransi. Kalau orang itu nggak setuju, itu nggak harus apa ya, kita nggak harus mengekspresikan seolah kita sangat setuju banget atau enggak. Kita bisa lebih asertif, kita kan nggak terlalu ini ya, sikap itu lebih ke nothing tulus lah, kita nggak rugi amat kok kayak gitu misalnya. Kemudian ya sangat open mind, jadi kalau ada hal yang rada aneh itu kita sangat ya welcome aja, gampang aja, nggak terlalu banyak mempermasalahkan, karena kita terbiasa bertemu dengan hal yang sangat berbeda-beda dan loh kok gini ya seperti misalnya ketika aku di Solo misalnya, wah orang Solo kayak gini ya, kok kayak gini sih, tapi it's okay ya, it's okay, nikmatin aja yang hal beda-beda kayak gini, belajar something new malahan. Sama juga ketika di Surabaya, bahasanya kok gini ya, karena terbiasa di Solo terus pindah ke Surabaya tuh agak-agak kaget juga misalnya, kok gini ya, tapi akhirnya jadi orang sini kayak gini, selesai. Kita nggak terlalu banyak konflik karena hal konflik yang berbeda-beda itu enggak. Yang penting adalah secara mendasar prinsipnya kita ini nggak melanggar sesuatu yang prinsip kok gitu. Jadi selama itu bukan hal-hal yang sangat mendasar, welcome.
itu. Kemudian easy going. Aku sebagai orang yang gampang pindah itu easy going, nggak terlalu harus terpatok di apa gitu, jadi sangat fleksibel. Dan ternyata lama-lama aku juga menyadari bahwa aku lebih enjoy hidup di kota besar daripada di kota kecil seperti Ponorogo. Kalau kota Ponorogo itu memang kabupaten ya, satu kabupaten yang ya nggak rame-rame banget sih. Ramenya tuh kalau pas festival reok itu, wow, amazingnya. Sebagai orang Ponorogo pun aku mengakui kalau event festival reok nasional itu amazing. Karena memang sama panitianya, karena itu event nasional ya, di Ponorogo itu alun-alun itu tumplek, jadi orang itu outdoor, tampilannya tuh outdoor, jadi alun-alun tuh seperti teater gitu. Kemudian sound systemnya itu, wah, itu bikin kita efek, wah aku bangga jadi orang Ponorogo gitu. Karena MC-nya itu suaranya itu wah bombastis gitu ya, jadi ada efek-efek, aku loh bangga orang Ponorogo gitu. Apalagi dulunya kan dikira orang Ponorogo itu wah sangar ya, apalagi kalau ada yang pernah dengar dulu Ponorogo itu kan banyak warok ya, jadi ngelihatnya tuh sangar gitu. Tapi begitu hidup di Ponorogo ketemu orang Ponorogo nggak juga, nggak ada yang sangar-sangar kok. Udah lewat lah masa-masa itu ya, seperti itu. Jadi enak nggak enaknya hidup jadi urban, dan aku senang banget dan aku menikmati sebenarnya hidup sebagai orang urban, pendatang yang saya juga nggak terlalu harus diterima oleh lingkungan sekitar. Bukan berarti saya aneh banget gitu, enggak ya. Yang harus maksud saya ketika orang nggak setuju dengan saya, it's okay, saya lebih mudah berlapang dada selama itu bukan hal yang prinsipil gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan sharing aku. Assalamualaikum.